Jumpa lagi bersama saya Ibu Titit dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai hidrosfer, di mana indikator pencapaian pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian siklus hidrologi. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen siklus hidrologi. Yang ketiga, memahami macam-macam siklus hidrologi. Dan yang keempat, mengidentifikasi aktivitas manusia dan perubahan siklus hidrologi. Air sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Untuk minum, untuk mandi, dan untuk sebagainya. Untunglah, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Dan air tidak akan habis. Kenapa? Ya, karena air mengalami yang namanya siklus hidrologi. Faktanya, 3/4 permukaan bumi ditutupi oleh air. Ada 336 juta mil kubik air atau sekitar 96,5% air berada di samudra. Wow, banyak sekali ya. Kemudian, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ya, karena air melakukan siklus hidrologi. Sekarang, tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Ayo kita belajar bersama. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros dan sfera. Hidros artinya air dan sfera artinya lapisan. Jadi secara umum pengertian hidrosfer adalah wilayah perairan atau lapisan air yang mengelilingi bumi. Lapisan-lapisan ini meliputi lautan, sungai, danau, rawa, air tanah, dan sebagainya. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Komponen-komponen siklus hidrologi yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan benda-benda abiotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Ini dikarenakan oleh pemanasan matahari. Penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Selebihnya, penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Pada proses transpirasi, uap ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sehingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Yang kedua adalah kondensasi. Dan selanjutnya setelah evaporasi adalah kondensasi. Proses ini adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Pada proses kondensasi, proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk awan. Komponen yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen yang keempat yaitu infiltrasi. Komponen selanjutnya yaitu infiltrasi. Air yang berasal dari hasil presipitasi kemudian sebagian diserap oleh tanah melalui pori-pori tanah. Selanjutnya air tersebut mengalir melalui pori-pori tanah secara horizontal, biasanya disebut dengan perkolasi. Ada pula yang tersimpan sebagai air cadangan yang sering disebut dengan groundwater table. Selanjutnya,
air limpasan dari hasil presipitasi yang tidak terinfiltrasi ke dalam tanah, kemudian mengalir menuju ke laut melalui jalur-jalur aliran air seperti sungai ataupun jalur-jalur air yang lain, dan ini disebut dengan runoff. Inilah yang dimaksud dengan siklus hidrologi, perputaran air yang terus-menerus mulai dari evaporasi, kemudian terjadinya kondensasi, kemudian terjadinya presipitasi, kemudian terjadi infiltrasi, dan kembali lagi ke laut, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Untuk mengingat istilah-istilah dalam siklus hidrologi, saya punya cara unik, yaitu dengan cara bernyanyi. Pastinya kalian sudah mengenal lagu Pelangi-Pelangi. Ya, nadanya kita pakai lagu Pelangi-Pelangi, tapi syairnya kita gunakan istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Saya akan berikan contohnya. 1, 2, 3. Evaporasi itu penguapan, kondensasi pembentukan awan, presipitasi hujan, infiltrasi seram, runoff perkolasi air berjalan. Bagaimana? Mudah sekali? Ya, kita coba lagi ya. Evaporasi itu penguapan, kondensasi pembentukan awan, presipitasi hujan, infiltrasi seram, runoff perkolasi air berjalan. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Dilihat dari panjang pendeknya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan ada siklus panjang. Pada siklus pendek, garis besarnya bahwa pada siklus ini dimulai dan berakhirnya siklus ini yaitu di laut. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air, dan uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut dan akhirnya kembalilah ke laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Nah, uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Siklus sedang. Siklus ini dimulai dari air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Nah, uap air yang terkumpul dan menjadi awan mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara dan membawa awan tersebut ke daratan. Karena perbedaan suhu yang dingin, akhirnya awan tersebut jatuh menjadi titik-titik air atau yang disebut dengan hujan. Air hujan tersebut ada sebagian yang terinfiltrasi dan ada pula yang kembali lagi ke laut dengan cara runoff. Pada siklus panjang ini dimulai dari proses evaporasi transpirasi, di mana air berubah menjadi uap air dan berkumpul menjadi awan atau melalui proses kondensasi, dan di sini terjadi proses adveksi ya. Awan-awan ini kemudian didorong oleh angin menuju ke atmosfer daratan. Awan tersebut dibawa sampai ke daratan tinggi, di mana perbedaan suhu yang sangat dingin. Nah, di sini presipitasi yang dihasilkan bukan berupa hujan, tapi
berupa salju. Salju-salju yang jatuh kemudian berubah menjadi gletser, dan gletser ini kemudian dibawa oleh sungai-sungai dan kembali lagi ke laut. Pada siklus panjang ini memang berlangsung cukup lama, di mana yang membedakan siklus panjang di sini adalah pada proses presipitasi itu bukan berupa air tapi salju. Ternyata aktivitas manusia pun juga ada yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus air, diantaranya penebangan hutan, kebakaran hutan, pembangunan, pembuatan irigasi, pencemaran udara, dan juga pencemaran air. Banyaknya aktivitas tersebut memicu peningkatan suhu permukaan bumi dan suhu perairan di bumi, sehingga laju evaporasi menjadi tidak terkendali. Proses pembentukan awan juga semakin cepat, sehingga proses presipitasi juga semakin meningkat. Minimnya pepohonan di bumi juga mengurangi laju penyerapan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara tersebut akan menumpuk di atmosfer. Akibatnya, karbon dioksida dapat menjebak panas matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga temperatur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Dan hal inilah yang sering disebut dengan pemanasan global. Adanya pembangunan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah lahan serta pembuatan irigasi lajuran semakin meningkat, sehingga banyak air yang terbuang ke perairan. Banyaknya pembangunan dan pembuatan irigasi tentu dapat menghambat laju infiltrasi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah menghambatnya infiltrasi membuat kelangkaan persediaan air bersih alami dalam tanah yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Dan air yang tertampung menjadi lebih banyak dibandingkan air yang terserap ke dalam tanah. Bagaimana? Mudah sekali kan? Oke, sampai sini dulu ya pertemuan untuk hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar saya lebih semangat lagi untuk memajukan channel ini. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.